Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Wahid, NPM 2021010183 dari Hukum Keluarga. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metodologi hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak Hervin Yongki Pradikta, MHI. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iktida, at-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakhabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. At-takhyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kedua, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qad'i disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebab adanya yang lain musabab, atau sebagai syarat yang lain masyurut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3. Yang pertama sebab, kedua syarat, yang ketiga mani. Salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud,
Upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena ada munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayyaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga artinya dengan kesanggupan dan kemampuan. At-taqat, kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerahkan suatu tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalifah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarah akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Tiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.